matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisa. Bagaimana kabarnya Ibu Yayen? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri, Ibu Lisa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga saat ini dalam keadaan sehat. Dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya. Itu kira-kira apa ya Bu ya? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira apa bisa saya tahu apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Tapi di sini saya hanya punya waktu mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit kita melakukan percakapan. Kira-kira Ibu yang mau disampaikan apa ya Bu ya? Begini Bu, tentang terkait dengan rekan guru saya di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan kan dari tahun ke tahun yang ada di sekolah itu guru-gurunya tidak ada perubahan Bu. Terutama dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja nih. Atau ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama seiring perkembangannya zaman, semakin canggih juga kan teknologi. Jadi mungkin pembelajaran juga kepada guru-guru itu semakin pesat yang ada di sekolah. Tapi saya lihat tidak ada terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya Bu ya. Sehingga pembelajaran di dalam kelas itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan atau saya garis bawahi terkait permasalahan yang Ibu saat ini yang dihadapi adalah mengenai pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih kurang bervariatif ya untuk media pembelajaran atau model pembelajarannya yang lama begitu. Jadi dari kira-kira percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan hari ini saya dengan Ibu Yayan? Apa Ibu? Yang saya ingin dapatkan itu ya adanya perubahan yang ada di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi dalam pembelajaran Bu. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu ya. Nah, kalau untuk perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya lihat atau yang ingin saya lakukan perubahan itu Bu, misalnya dalam model atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariatif lagi, misalkan menggunakan berbagai aplikasi media atau seperti yang kita gunakan sekarang Canva, atau sekedar membuat slide presentasi Bu. Begitu sudah lebih dari cukup bagi saya sih untuk perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh guru-guru senior ini. Oh, baik-baik. Jadi adanya perubahan itu yang sudah Ibu yang sampaikan itu saya rasa cukup bagus juga ya Bu ya, apalagi terkait dengan metode pembelajaran yang bervariasi atau modelnya atau media, apalagi kan sekarang ini kan kita sudah hidup di zaman ilmu teknologi, jadi anak-anak itu harusnya kita ajarkan dengan yang berbasis IT atau bisa dibilang itu metode pembelajaran TPCAK ya. Jadi selalu berkaitan dengan ilmu teknologi. Nah,
dari level ini Bu, dari level atau kondisi ideal yang Ibu inginkan dari 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu menginginkan levelnya itu di skala nomor berapa? Kalau soal level Bu, kalau di sebelum adanya perubahan ini, kami di sekolah, saya rasa masih dalam level 5 Bu. Karena masih banyak guru-guru senior itu yang masih minim mengerti teknologi dan IT. Tapi kalau untuk maunya saya, untuk sebagai perubahannya, biar naik 2 tingkat, 2 level, dari 5 ke level 7 itu saya rasa sudah lebih baik lagi, karena itu saya rasa juga cukup sulit untuk melakukan perubahan kepada guru-guru senior ini untuk menggunakan media pembelajaran dalam bentuk IT, Bu. Begitu. Baik. Luar biasa sekali Bu Yani. Jadi dari level 5 sampai ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut di sekolah Ibu Yayan? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkannya Bu, rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya buat. Tapi mungkin saya berpikirnya semacam adanya kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru ini atau rekan sejawat saya secara face to face. Tapi bergantian Bu, seperti selain saya jadi coach-nya juga ada teman saya yang sudah paham IT juga yang bergantian mengajarkan guru senior ini Bu. Seperti itu. Jadi ini kalau saya mendengar apa yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan itu metode pembelajaran yang bervariatif, ini sangat menarik Bu ya, sangat luar biasa juga. Jadi bagi saya ini adalah salah satu penerapan yang bagus di sekolah. Di sekolah Ibu bisa juga saya bisa jadikan sebagai sampel juga di sekolah saya sendiri. Nah, ketika untuk mentoring nih Bu ya, masalah mentoring, jadi Ibu ingin merencanakan mentoring atau pendampingan ya. Nah, kira-kira selain itu ada kira-kira strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman untuk membuat kenyamanan dengan penyampaian yang sudah Ibu sampaikan? Kalau bagi saya mungkin mentoring saya coba nanti dengan cara pertama-tama berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam bidang IT. Sehingga bisa melakukan penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Seperti itu. Berarti sudah tadi Ibu rencanakan tentang mentoring pendampingnya atau pelatihan workshop ya. Dari ketiganya, kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Di antara pendampingannya atau pelatihan workshopnya? Sepertinya bagi saya mentoring ya Bu ya Bu Lisa ya, karena kan untuk melakukan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus waktu juga kan tidak sebentar, kemudian juga memerlukan biaya dan mencari narasumber yang kompeten untuk saat ini. Mungkin yang lebih nyaman dilakukan ialah itu Bu, mentoring terhadap guru-guru senior ini. Baik, itu sangat bagus juga Bu untuk melakukan mentoring kepada rekan guru. Jadi yang saya tangkap dari Ibu Yayan adalah mentoring ya Bu ya. Jadi mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan, siapakah yang memberikan support di dalam sekolah terhadap Ibu Yayan? Untuk support dan dukungan saya lebih kepada terutama kan kepala sekolah sebagai atasan kita kan, dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk dan ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Begitu Bu.
Oke, berarti yang pengen Ibu lakukan adalah mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan warga sekolah, baik itu rekan guru ataupun kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu ingin merealisasikan mentoringnya ini? Uh, Insya Allah secepatnya ya Bu ya, mungkin menunggu kepala sekolah saya hadir dulu dari cuti sakitnya, jadi nanti akan dikonsultasikan dan berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring-mentoring ini Bu. Begitu. Oke, baik. Alhamdulillah, sepertinya sudah ada gambaran nih Bu ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif atau yang lebih cenderung ke inovatif. Jadi saya tunggu nanti kabar selanjutnya setelah Ibu melakukan mentoring, siapa tahu Ibu bisa sharing kembali dengan saya, jadi patokan juga buat saya sendiri, siapa tahu saya bisa terapkan juga di sekolah saya. Mungkin percakapan hari ini Ibu Yayan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Yayan melakukan mentoring terhadap mentoring ataupun kolaborasi bersama rekan guru, kepala sekolah di sekolah, insya Allah akan berjalan dengan baik dan mudah. Iya, terima kasih banyak Bu Lisa sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah dan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan yang ada di sekolah saya. Iya, sama-sama Ibu Yayan. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan atau ingin berbagi bersama saya, langsung hubungi saja saya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol kembali atau melakukan percakapan seperti ini di kesempatan berikutnya. Oke, segitu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lisa. Kesempatannya Ibu Lisa sekarang bergantian saya jadi coachnya, Ibu Lisa jadi coachee. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lisa dan selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Yayan, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Lisa hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, tapi di sini saya ada sedikit mengganjal di hati saya Bu. Oh, ada yang mengganjal ya Bu. Kira-kira kalau saya boleh tahu apa itu ya Bu ya? Iya Bu, di sini saya hanya ingin sharing terkait dengan permasalahan yang saya hadapi kepada murid saya, Ibu Yayan. Apa bisa Bu? Oh iya, sangat bisa Bu Lisa, sangat bisa. Tapi Ibu tidak sibuk kan? Takutnya mengganggu aktivitasnya Ibu. Saat ini saya lagi tidak sibuk Bu Lisa. Kebetulan saya banyak waktu luang hari ini Bu Lisa. Baik Ibu, terima kasih. Di sini begini Bu ya, saat ini saya mengalami permasalahan murid saya yang selalu datang terlambat ketika pembelajaran di pagi hari mata pelajaran seni budaya. Dan ketika anak itu datang selalu membuat keributan di dalam kelas, artinya suka mengganggu teman-temannya yang sementara mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi sudah pernah juga saya lakukan, saya ingatkan kepada anak ini jangan lagi terlambat. Sudah pernah juga saya ingatkan kepada anak ini, kamu jangan suka mengganggu teman kamu di kelas, karena ketika kamu mengganggu, nantinya teman-teman lain juga tidak akan konsentrasi dan akan terjadi keributan di dalam pembelajaran. Begitu Bu. Jadi permasalahan yang Ibu Lisa hadapi saat ini ialah murid yang selalu terlambat dan suka mengganggu temannya di kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya Bu Lisa ya? Iya Bu, begitu betul sekali Bu. Jadi di sini apa Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Kenapa anak itu selalu terlambat dan mengganggu temannya, Bu? Iya, saya sudah pernah tanyakan Bu, kenapa kamu selalu terlambat masuk kelas di jam seni budaya dan kenapa kamu selalu ada saja tingkah-tingkah yang bikin teman-teman merasa terganggu pada saat menerima pembelajaran di seni budaya. Tapi begitu tetap saja masih tetap dilakukannya. Dia kadang hanya senyum-senyum seperti itu Ibu ya. Padahal saya sudah pernah menanyakan kepada si anak ini dan sudah pernah juga mengatakan kepada wali kelasnya, memberitahukan kepada wali kelasnya. Seperti itu Ibu Yayan. Oh, baik. Jadi setelah dari pengamatan Ibu Lisa ini kira-kira mengapa
anak tersebut melakukan hal tersebut, Bu? Jadi Bu, setelah mendengarkan penjelasannya dari yang saya sudah tanyakan itu, saya mencari tahu dulu penyebabnya ini seperti apa. Kan biasanya anak-anak itu kan kebanyakan mereka datang terlambat itu mungkin salah satunya adalah begadang, apalagi anak laki-laki ya Bu ya. Jadi sudah pernah saya telusuri penyebabnya itu ternyata si anak ini dia selalu begadang atau main game di rumah. Dan kebetulan dia ini hanya tinggal bersama neneknya. Dia tinggal bersama neneknya dan lebih fatalnya lagi dia tidak tinggal dengan orang tuanya sudah bercerai. Dan kenapa dia selalu mengganggu teman-temannya di dalam kelas? Karena dia mungkin kurangnya perhatian dari sosok orang tua. Seperti itu, Bu. Kalau saya dengar dari penjelasan dari guru wali kelasnya dan saya mencari tahu juga sendiri teman-temannya. Oh, berarti Bu, ini faktornya dia lantaran anak broken home ya Bu ya. Jadi di sini kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Lisa harapkan dari murid ini, Bu? Dari siswa ini. Iya, Bu. Yang ingin saya harapkan kepada murid tersebut, saya ingin anak ini datang tepat waktu sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Ketika pembelajaran dimulai dan tidak lagi mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Karena ketika mengganggu itu kan, itu juga salah satu permasalahan yang sangat fatal bagi saya. Tidak akan efektif pembelajaran ketika ribut. Seperti itu, Ibu Yayan. Baik. Kalau begitu, Bu, apakah ada yang bisa Ibu Lisa lakukan untuk membuat murid tersebut agar kiranya bisa kembali datang tepat waktu masuk di pelajaran Bu Lisa? Berdasarkan dari hasil observasi saya terkait dengan murid tersebut, ternyata saya sendiri mungkin masih kurang yang memahami karakter dari murid seperti apa, keinginan murid seperti apa, dan latar belakangnya keluarganya ini seperti apa. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan cara menelusuri dulu latar belakang keluarganya dulu mungkin ya, karena biasanya anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti di balik itu ada pasti permasalahan yang dia hadapi, entah itu dari keluarganya atau mungkin dari teman-teman lingkungan belajarnya. Seperti itu, Bu Yayan. Baik, Bu Lisa. Kira-kira adakah penerapan yang sudah pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Oh iya, Bu. Ada, Bu. Pernah saya melakukan penerapan ketika menanyakan kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat bersama. Dengan cara seperti itu, saya menanyakan kesepakatan kelas itu kan biasanya kan siswa itu kan dia lupa ya, sudah pernah berbuat bersama kesepakatan kelas. Jadi saya ingatkan kembali dan murid itu, oh iya Ibu, saya pernah membuat kesepakatan bersama dengan Ibu waktu awal-awal pembelajaran. Nah, jadi ya Bu, saya mungkin akan pelan-pelan berubah. Mungkin saya akan kurangi begadang saya. Itu pernah saya terapkan seperti itu. Itu Bu. Dari penjelasan Ibu Lisa ini sangat luar biasa sekali ya Ibu Lisa ini ya. Jadi Bu, jika kita ratingkan itu, kira-kira Ibu Lisa ini dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu idealnya di tingkat keberhasilannya di nomor berapa, Bu? Kira-kira di level berapa ya? Dari 1 sampai 10, Bu. Kalau saya melihat kalau diratingkan dari angka 1 sampai 10 itu saya bisa di angka 7, Bu. Di angka 7. Seperti itu, Bu. Di angka 7. Selanjutnya, apa rencana Ibu Lisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan agar selalu siswa itu untuk bisa selalu datang cepat ya seperti apa yang saya inginkan, menerapkannya kesepakatan kelas, bisa membentuk karakteristik si murid menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dan memahami karakter murid secara mendalam
dan selalu berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah, dan saya akan melibatkan orang tua siswa juga, orang tua murid atau wali murid di situ, karena tetap harus ada pengaruhnya dari kolaborasinya atau kerjasamanya dari orang tua siswa itu perlu sekali, Bu. Mungkin itu kalau yang akan saya lakukan langkah-langkah step by step itu, Bu. Nah, baik Bu Lisa. Jadi kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Lisa ketika menyusun dan melaksanakan rencana Ibu Lisa tersebut ini? Yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah rekan sejawat, kepala sekolah, dan tidak lupa pula saya akan mengkomunikasikan orang tua siswa atau wali murid, Bu. Itu penting sekali bagi saya, yang akan membantu saya. Jadi berapa lama waktu yang akan dibutuhkan Ibu Lisa dalam melakukannya ini, Bu? Sepertinya kalau saya lihat secara real ya, Bu ya. Di sini saya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu ya. Hal ini akan saya terapkan setiap kali saya masuk ke dalam kelas. Mungkin hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang tidak cepat ya, tidak langsung instan seperti itu. Jadi pelan-pelan insya Allah akan berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Seperti itu, Bu. Oke. Untuk Ibu Lisa, jadi komitmen seperti apa yang Ibu Lisa lakukan atau rencanakan agar ini berjalan dengan baik, Bu? Sepertinya secepatnya, Bu ya. Kalau untuk rencana ke depannya, sepertinya secepatnya akan saya terapkan agar tidak ada lagi murid yang selalu melanggar komitmen kesepakatan kelas, dan mereka harus bisa memiliki rasa tanggung jawab yang mereka sudah sepakati bersama di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Kalau bagi saya, Ibu ya. Berarti kalau untuk penerapannya bagaimana, Bu? Untuk penerapan yang akan Ibu lakukan ini? Baik, Ibu. Jadi saya akan lebih konsisten, disiplin dalam menerapkan kesepakatan di dalam kelas, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua murid atau wali murid. Mungkin dari penerapannya mungkin itu dulu yang akan saya lakukan, konsistennya ini dulu, dan kedisiplinan ini, karena bagaimanapun ini adalah salah satu permasalahan yang selalu terjadi pada saat pembelajaran di pagi hari. Baik, Bu Lisa. Jadi di sini kan pastinya memerlukan dukungan atau support kan, Bu Lisa ya. Nah, jadi siapa yang bisa dari pihak lain yang Ibu Lisa butuhkan untuk mendukung dan mensupport kegiatan Ibu Lisa ini? Kalau untuk di sekolah saya, untuk yang mendukung saya atau memberikan support yang saya butuhkan adalah rasa komitmen bersama antara warga sekolah, kerjasamanya, dan kolaborasinya. Jadi yang saya butuhkan dukungan dari semua warga sekolah. Seperti itu, Ibu ya. Baik, Ibu Lisa. Semoga rencana maupun harapan yang ingin diwujudkan bisa tercapai ya, Bu Lisa ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Lisa setelah kita berbincang-bincang saat ini, Bu? Alhamdulillah, setelah saya sudah mengeluarkan isi hati saya atau unek-unek saya yang saya rasakan saat ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, murid yang selalu terlambat di dalam kelas mengikuti pembelajaran seni budaya, dan kurangnya perhatian dari orang tua siswa, orang tua murid, karena orang tua yang sudah bercerai, itu divorce, itu sudah saya sudah merasa sangat lega, saya sudah sangat merasa senang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan perbincangan di siang hari ini dengan Ibu Yeyen, dan saya merasa ini adalah salah satu solusi. Saya sudah menemukan salah satu solusinya dari hasil perbincangan kita pada hari ini, Bu Yeyen. Oke, Bu, syukurlah kalau begitu, Bu. Bu Lisa, apakah ada hal lain lagi, Bu, yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Saya rasa cukup, Bu, untuk hari ini. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya kurang lebih 20 menit bersama saya.
di sini sudah mendengarkan unek-unek saya, hasil curahan hati sebagai seorang pendidik terkait dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, dan sehingga saya sudah menemukan solusinya. Itu Bu, mungkin cuman itu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Yan. Baik Bu, saya ikut senang juga Bu mendengarkan cerita Ibu Lisa ini. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu Lisa. Semoga Ibu Lisa sehat selalu. Sampai bertemu di lain waktu dan cerita yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Lisa. Ya, baik Ibu, saya selalu juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yan.